Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jirmo Syotang dengan NIM 2554 251023. Di sini, saya akan membahas sifat mekanika kayu, karakteristik, dan faktor pengaruhnya. Yaitu terdapat dua, yang pertama yaitu analisis karakteristik dan ketahanan kayu secara komprehensif untuk aplikasi struktural. Yang kedua yaitu pemanfaatan kayu dalam bidang teknik dan konstruksi sebagai material berkelanjutan. Nah, jadi, adapun agenda presentasinya yaitu yang pertama, pendahuluan dan definisi, kedua yaitu jenis-jenis sifat mekanik kayu, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi, keempat kesimpulan dan penutup. Lanjut, adapun pendahuluan, pentingnya sifat mekanik kayu, yaitu memahami sifat mekanika kayu adalah langkah fundamental dalam rekayasa struktur modern. Kayu bukan hanya sekedar material, melainkan organisme biologis yang kompleks. Nah, di sini ada material heterogen. Kayu sebagai bahan konstruksi alami memiliki sifat heterogen dan anisotropik, di mana kekuatannya itu bervariasi tergantung pada arah serat dan konstruksi pertumbuhan pohon. Nah, di sini juga ada batas beban maksimum. Identifikasi batas-batas beban kritis sangat penting untuk menentukan tegangan izin guna, mencegah kegagalan struktur yang fatal akibat beban lentur, tekan, ataupun tarik. Nah, di sini ada definisi sifat mekanik kayu. Di sini juga ada terdapat tiga, yaitu kapasitas pemuatan. Nah, sifat mekanik kayu didefinisikan sebagai kemampuan kayu untuk menahan muatan luar yang bekerja padanya, baik itu beban mati maupun beban hidup, dalam suatu struktur arsitektural. Yang kedua yaitu respon deformasi, mencakup analisis terhadap gaya-gaya yang cenderung mengubah bentuk dan ukuran kayu, seperti tegangan tarik, tekan, lentur, dan geser yang terjadi pada serat kayu secara mikroskopis. Mikroskopis itu apa sih? Mikroskopis itu benda yang sangat kecil, kita bisa melihatnya melalui mikroskop dan sangat lebih jelas. Bagaimana itu, misalkan seperti parenkim, pembuluhnya bagaimana, dan jari-jarinya. Nah, di sini yang ketiga yaitu integritas struktural, yang merupakan kemampuan material kayu untuk mempertahankan integritas struktur secara keseluruhan tanpa mengalami kegagalan atau failure atau deformasi yang melampaui batas izin teknik. Nah, di sini ada keteguhan tekan dan tarik. Keteguhan tekan, compression, yaitu kekuatan kayu dalam menahan beban desak atau tekanan, terbagi menjadi tekan sejajar arah, serat, ataupun kekuatan tinggi, dan tekan tegak lurus arah serat, kekuatan lebih rendah. Ya, nah di sini juga ada ketegangan tarik, tension, yaitu kemampuan kayu untuk menahan gaya yang cenderung menarik atau memutus serat kayu. Kekuatan tarik sejajar serat merupakan kekuatan mekanis terbesar pada kayu. Di sini juga ada pengaruh arah serat. Kayu bersifat anisotropik, artinya itu kekuatan mekanisnya itu sangat bergantung pada orientasi beban terhadap arah serat kayu atau longitudinal, lawan radial atau tangensial. Seperti itu. Di sini juga ada perbandingan kekuatan mekanik kayu atau range. Nah, di sini juga ada terdapat sejajar serat paralel yang dia itu tegak lurus, sejajar dia. Nah, di sini juga ada tegak lurus atau perpendikular. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keteguhan lentur dan geser. Keteguhan lentur yaitu kemampuan kayu untuk menahan gaya yang berusaha melengkungkan atau mematahkan batang kayu tersebut secara tegak lurus.
Nah, jadi fokus tekniknya itu ketahanan terhadap beban titik di tengah bentang yang menyebabkan tegangan tarik dan tekan secara bersamaan. Nah, di sini ya, ada terdapat tegangan lurusnya yang menengah. Nah, di ketegangan geser, yaitu kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang membuat satu bagian kayu yang bergeser atau bergelincir terhadap bagian lain yang berdekatan. Itu sangat berpengaruhi oleh arah serat kayu, yang dimana geser sejajar serat biasanya itu lebih kritis dalam desain struktur. Nah, di sini juga ada penerapannya, yaitu terdapat tiga balok lantai. Menahan beban gravitasi yang dominan pada aspek lentur. Yang kedua yaitu sambungan kayu, yang dimana titik kritisnya itu ketegangan geser menentukan kekuatan koneksi antar komponen. Yang ketiga yaitu konstruksi atap, yang menjamin stabilitas rangka terhadap beban angin dan penutupan atap. Nah, di sini ada sifat mekanika kayu, keteguhan belah dan kekerasan. Nah, yang ketegangan belah itu memiliki kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha membelah serat kayu. Yang dimana sifat ini sangat krusial ya dalam pengerjaan kayu secara manual maupun mekanis menggunakan pahat atau kampak. Di sini terdapat ya gambarnya sangat jelas. Nah, di sini juga ada kekerasan atau hardness, yaitu ketahanan kayu terhadap pembebanan yang menekan permukaannya, seperti gaya tekan yang menyebabkan lekukan atau goresan yang disebut abrasion. Di sini juga ada relevansi dan aplikasi praktis, yang dimana pemilihan jenis kayu berdasarkan kekerasan yang sangat menentukan dayanya, daya, daya tahap produk akhir. Kayu dalam bentuk kekerasan tingkat tinggi seperti jati atau sonokeling yang sangat ideal untuk parquet flooring atau lantai kayu. Di sini ada terdapat data-data perbandingan kekerasannya ya dan keteguhannya. Jadi jenis kayunya itu ada sonokeling dengan berat jenis 0,90 dengan memiliki kekerasan 850 sampai 950. Nah, klarifikasinya ini sangat keras. Nah, jati yaitu 0,67 dengan memiliki keras 500 sampai 650. Ini dikategorikan dengan keras. Dah. Dan ada mahoni 0,64 dengan memiliki kekerasan 450 sampai 550 dengan klarifikasi sedang. Nah, pinus 0,45 250 sampai 350. Nah, ini dikategorikan lunak ya. Nah, jadi di sini ada juga jenis kayu balsa 0,15 yaitu kurang dari 100. Itu sangat lunak. Lanjut. Di sini ada faktor pengaruhnya, sifat mekanika kayu. Faktor luar dan dalamnya itu yaitu kita bahas dulu faktor luarnya. Variabel lingkungan yang mempengaruhi integritas struktur kayu, yaitu terdapat kadar air, yaitu mempengaruhi stabilitas dimensi dan kekuatan serat. Adapun temperaturnya, suhu tinggi yang berkelanjutan dapat menurunkan kekuatan ikatan kimia. Nah, di sini juga ada terdapat lama pembebanan. Kayu memiliki sifat rayapan terhadap beban jangka. Di sini juga ada terdapat faktor dalam karakteristik bawaan dari material kayu itu sendiri. Yang pertama yaitu berat jenis indikator utama, jumlah kayu persatuan volume. Yang kedua yaitu arah serat, yang dimana kekuatan kayunya itu berbeda signifikan antara sejajar maupun tegak lurus serat. Yang ketiga yaitu ada cacat kayu. Nah, ini kehadiran mata kayunya itu retak atau serangan biologis. Jadi, semakin tinggi berat jenis kayu, maka semakin tinggi pula kekuatan mekanisnya secara proporsional. Nah, di sini ada ringkasan dan kesimpulannya ya. Yang pertama yaitu sifat mekanik merupakan penentu utama dalam kelayakan kayu untuk fungsi konstruksi tertentu, memastikan material digunakan sesuai kapasitas beban alaminya. Yang kedua itu kadar air dan berat jenis.
adalah parameter kunci yang secara signifikan mempengaruhi seluruh spektrum kekuatan mekanis kayu. Yang ketiga yaitu pemilihan jenis kayu yang tepat dalam mempertimbangkan arah serat dan cacat alami akan menjamin ketahanan struktur jangka panjang dan keamanan bangunan. Nah, disinilah sekian penjelasan saya mengenai materi sifat mekanika kayu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.